Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang melindungi sistem informasi. Mengapa sistem itu rentan? Karena sistem diakses oleh banyak orang di dunia ini, dan sistem tidak memiliki wujud atau bentuk yang kasat mata. Sehingga saat sistem itu dicuri atau diambil alih, kita tidak bisa melihat secara langsung wujudnya apakah masih dalam genggaman kita atau tidak, dan tidak ada penjamin pasti soal keamanan yang valid untuk sistem itu sendiri. Ketika sejumlah besar data yang disimpan dalam bentuk elektronik, maka rentan lebih banyak jenis ancaman daripada ketika mereka ada dalam bentuk manual. Melalui komunikasi jaringan, sistem informasi di lokasi yang berbeda saling berhubungan. Potensi akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau penipuan tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat terjadi pada setiap titik akses dalam jaringan. Spoofing dan sniffing. Hacker mencoba untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya, sering spoof atau menggambarkan sendiri dengan menggunakan alamat email palsu atau menyamar sebagai orang lain. Spoofing sendiri mungkin juga melibatkan mengarahkan link web ke alamat yang berbeda dari dimaksudkan satu, dengan situs yang menyamar sebagai tujuan. Sebuah sniffer adalah jenis program penyadapan yang memonitor informasi berbagian melalui jaringan. Ketika digunakan secara sah, sniffer membantu mengidentifikasi potensi titik masalah jaringan atau kegiatan kriminal pada jaringan, tetapi ketika digunakan untuk tujuan kriminal, mereka dapat merusak dan sangat sulit untuk mendeteksi. Kerentanan internet. Komputer yang selalu terhubung ke internet dengan modem kabel atau digital subscriber line atau DSL, garis yang lebih terbuka untuk penetrasi oleh pihak luar karena mereka menggunakan alamat internet tetap di mana mereka dapat dengan mudah diidentifikasi. Kerentanan juga meningkat dari meluasnya penggunaan email, instant messaging atau IM, dan program peer-to-peer file sharing. Selanjutnya, infografik style. Ada denial of service serangan, di mana hacker banjir server jaringan atau web server dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan untuk layanan kecelakaan jaringan. Meskipun serangan DAS tidak merusak daerah informasi atau akses terbatas sistem informasi perusahaan, mereka sering menyebabkan situs web untuk menutup, dan sehingga tidak mungkin bagi pengguna yang sah untuk mengakses situs ini. Selanjutnya, pencurian identitas. Pencurian identitas ini adalah di mana kejahatan seseorang menipu memperoleh potongan kunci informasi pribadi, seperti identifikasi jaminan sosial nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menyamar orang lain. Informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh kredit, barang, atau jasa atas nama korban, gunanya untuk memberikan pencuri dengan mandat palsu. Selanjutnya, klik penipuan. Ketika Anda mengklik pada iklan yang ditampilkan oleh mesin pencari, pengklikan biasanya membayar biaya untuk setiap klik, yang seharusnya mengarahkan calon pembeli untuk membeli produknya. Klik penipuan terjadi ketika program individu atau komputer curang mengklik iklan online tanpa niat belajar lebih banyak tentang pengklik atau melakukan pembelian. Klik penipuan juga dapat dilakukan dengan program perangkat lunak melakukan mengklik dan botnet yang sering digunakan untuk tujuan ini. Selanjutnya, ancaman internal pada karyawan. Karyawan memiliki akses ke informasi rahasia, dan dengan adanya ceroboh intern produser keamanan, mereka sering mampu menjelajah seluruh organisasi sistem tanpa meninggalkan jejak. Dalam hal ini, studi telah menemukan bahwa kurangnya pengguna pengetahuan adalah penyebab tunggal terbesar dari pelanggaran keamanan jaringan. Banyaknya karyawan lupa password mereka untuk mengakses sistem komputer atau mengizinkan
rekan kerja untuk menggunakannya yang terdiri dari sistem. Selanjutnya, membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Yang pertama, sistem informasi kontrol. Kontrol umum mengatur desain keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan file data di umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Secara keseluruhan, kontrol umum berlaku untuk semua aplikasi komputerisasi dan terdiri dari kombinasi produser hardware, software, dan manual yang menciptakan lingkungan kontrol secara keseluruhan. Kedua, perkiraan resiko. Tidak semua resiko bisa diantisipasi dan diukur, tetapi sebagian besar bisnis akan memperoleh beberapa pemahaman tentang resiko yang mereka hadapi. Manajer bisnis bekerja dengan sistem informasi spesialis harus mencoba untuk menentukan nilai aset informasi, poin dari kerentanan, frekuensi kemungkinan masalah, dan potensi kerusakan. Membangun kerangka keamanan dan pengendalian selanjutnya yaitu kebijakan keamanan. Miss Audit juga dapat memeriksa kualitas data, keamanan ulasan audit teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Sebuah audit menyeluruh bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji respon dari teknologi, staf sistem informasi, dan bisnis karyawan. Daftar audit dan peringkat semua kelemahan kontrol dan memperkirakan probabilitas terjadinya. Kemudian menilai dampak keuangan dan organisasi setiap ancaman. Selanjutnya yaitu peran audit. Manajer bisnis dan spesialis teknologi informasi perlu bekerja sama pada kedua jenis rencana untuk menentukan sistem dan bisnis proses yang paling penting untuk perusahaan. Mereka harus melakukan usaha analisis dampak untuk mengidentifikasikan sistem yang paling penting perusahaan dan dampak yang sistem pemadam akan memiliki pada bisnis. Manajemen harus menentukan jumlah maksimum waktu bisnis dapat bertahan dengan sistem yang turun dan bagaimana dari bisnis harus dipulihkan terlebih dahulu. Teknologi dan saran untuk melindungi sumber informasi. Yang pertama, manajemen identitas dan autentikasi. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatiskan proses melacak semua pengguna ini dan sistem mereka. Menetapkan setiap pengguna identitas digital yang unik untuk mengakses setiap sistem. Hal ini juga mencakup perangkat untuk autentikasi pengguna, melindungi identitas pengguna, dan mengendalikan akses ke sumber daya sistem. Yang kedua, mengamankan jaringan wireless. Meskipun kekurangan, WIP menyediakan beberapa margin keamanan jika pengguna Wi-Fi ingat untuk mengaktifkannya. Langkah pertama yang sederhana untuk menggagalkan hacker adalah untuk menetapkan unik nama untuk SSID jaringan Anda dan menginstruksikan router Anda tidak menyiarkannya. Perusahaan dapat lebih meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan menggunakannya dalam hubungannya dengan private network atau VPN, teknologi virtual ketika mengakses internal perusahaan data. Yang ketiga, enskripsi dan kunci publik infrastruktur. Enskripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data ke dalam teks cipher yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima yang dimaksudkan. Data yang dienskripsi dengan menggunakan kode numerik rahasia disebut kunci enskripsi yang mengubah data yang biasa menjadi teks cipher. Dua metode untuk menenskripsi lalu lintas jaringan di web adalah SSL dan SHTTP. Memastikan ketersediaan sistem. Komputer toleran menggunakan software khusus rutinitas dan logika diri pengecekan dibangun ke sirkuit mereka untuk mendeteksi hardware kegagalan dan secara otomatis beralih ke perangkat cadangan. Bagian dari komputer ini dapat dihapus dan diperbaiki tanpa gangguan terhadap sistem komputer.
Toleransi kesalahan harus dibedakan dari ketersediaan tinggi komputasi. Kedua toleransi kesalahan dan ketersediaan tinggi komputasi mencoba untuk meminimalkan downtime. Yang pertama, pengendalian jaringan lalu lintas. Yang kedua, keamanan outsourcing. Isu keamanan untuk cloud computing dan mobile digital platform. Meskipun komputasi awan dan platform digital muncul, ponsel memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang kuat. Mereka menimbulkan tantangan baru untuk sistem keamanan dan kehandalan. Yang pertama, keamanan di cloud. Interaktif sesi pada detail. Teknologi beberapa masalah keamanan cloud yang harus ditangani. Penggunaan cloud perlu mengkonfirmasi bahwa terlepas dari mana data mereka disimpan atau ditransfer, mereka dilindungi di tingkat yang memenuhi persyaratan perusahaan mereka. Yang kedua, mengamankan platform mobile. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan keamanan perusahaan mereka termasuk perangkat mobile dengan rincian tambahan tentang bagaimana perangkat mobile harus didukung, dilindungi, dan digunakan. Mereka akan membutuhkan alat untuk mengesahkan semua perangkat yang digunakan untuk memelihara catatan persediaan yang akurat pada semua perangkat mobile. Memastikan kualitas software. Selain menerapkan keamanan dan kontrol yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan sistem dengan menggunakan metrik perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Metrik perangkat lunak adalah penilaian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran kuantitatif. Penggunaan berkelanjutan matrik memungkinkan pengguna sistem informasi departemen dan akhir untuk bersama-sama mengukur kinerja sistem dan mengidentifikasi masalah yang terjadi.